Beberapa orang mengatakan pulau ini hanyalah wisata unik, tapi ada juga yang percaya tempat ini menyimpan rahasia yang tidak pernah diceritakan ke dunia luar. Mengapa ada tradisi yang tetap dijaga meski dianggap aneh? Mengapa ada fakta yang tidak pernah dipublikasikan? Semakin banyak kita mencari jawaban, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apakah semua ini hanya legenda? Atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Jika kamu ingin tahu lebih dalam, tetap bersama kami dan dukung channel Lumaraya dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Perjalanan kita baru saja dimulai. Di ketinggian hampir 4.000 meter di atas permukaan laut, di antara pegunungan Andes yang megah, terhampar sebuah danau yang dipercaya sebagai tempat kelahiran para dewa, Danau Titicaca. Disinilah, di tengah luasnya air biru dan dingin, berdiri sebuah dunia yang tidak pernah menyentuh daratan. Sebuah dunia yang tidak dibangun dengan tanah, batu, atau beton, tetapi dari rumput air. Tempat ini dikenal sebagai Pulau Uros, sebuah keajaiban budaya, warisan sejarah, dan bukti kecerdasan manusia dalam menghadapi tantangan alam. Dan selama berabad-abad, pulau ini menjadi rumah bagi sebuah suku yang memilih hidup dalam harmoni dengan alam, bukan melawannya. Konon, lebih dari 500 tahun yang lalu, suku Uros hidup sebagai kelompok kecil di wilayah pegunungan Andes. Ketika kerajaan Inca memperluas kekuasaannya, suku-suku terpaksa tunduk atau hilang dalam sejarah. Namun, suku Uros memiliki pilihan lain, pilihan yang tak terbayangkan. Mereka meninggalkan daratan. Dengan memanfaatkan tanaman totora, sejenis alang-alang air yang tumbuh subur di tepian Danau Titicaca, mereka membangun pulau-pulau terapung sebagai tempat tinggal. Pulau ini bukan sekedar tempat untuk hidup. Pulau ini adalah perlindungan, benteng terakhir budaya mereka, tempat mereka bisa tetap bebas. Totora bukan sekadar tanaman. Bagi masyarakat Uros, totora adalah kehidupan. Mereka menggunakan totora untuk segalanya. Untuk membangun pulau, untuk membuat rumah, untuk membuat perahu, untuk makanan dan obat tradisional, bahkan untuk api dan bahan bangunan. Batang totora memiliki struktur berongga yang membuatnya ringan, kuat, dan mampu mengapung bertahun-tahun. Akan tetapi, alam selalu bergerak. Lapisan bawah totora membusuk perlahan karena air dan waktu. Karena itu, setiap beberapa bulan, lapisan baru harus ditambahkan agar pulau tetap kuat. Tanpa perawatan, pulau itu akan hilang, tenggelam kembali ke danau tempat ia berasal. Berjalan di Pulau Uros bukan seperti berjalan di tanah. Permukaannya lembut, lentur, dan bergerak pelan ketika pijakan menginjak totora. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kasur raksasa yang melayang di atas air. Tidak ada jalan raya, tidak ada kendaraan bermotor, hanya suara angin, air, dan perahu totora tradisional yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya. Rumah-rumah sederhana dengan atap runcing berdiri di atas permukaan rumput air. Di dalamnya, satu keluarga tinggal bersama, makan, tidur, dan menjalani kehidupan dalam keheningan damai yang sulit ditemukan di dunia modern. Danau Titicaca bukan hanya sekedar air. Bagi suku Uros, danau adalah sumber kehidupan, sumber makanan, sumber identitas, dan bagian dari keyakinan spiritual mereka. Mereka memancing ikan traut dan karaci menggunakan alat sederhana. Mereka berburu burung air dengan teknik tradisional.
totora di tepi danau digunakan sebagai bahan bangunan dan makanan. Sejak kecil, anak-anak diajarkan memahami danau, arah angin, arus air, musim, dan tanda-tanda alam. Tanpa pengetahuan ini, hidup di atas air mustahil. Bahasa asli Uros mungkin telah hilang dalam perjalanan sejarah, tetapi jiwa suku Uros tidak pernah padam. Kini mereka berbicara bahasa Aymara, namun tarian, kerajinan, dan sistem kepercayaan tetap dijaga. Bagi mereka, dunia terbagi menjadi 3. Langit, tempat burung kondor terbang. Bumi, tempat alpaka dan manusia tinggal. Dan air, tempat Uros hidup berdampingan dengan dewa dan alam. Tradisi mereka tidak hanya dipelajari, tetapi dihidupi. Pada abad ke-20, dunia luar akhirnya menemukan Pulau Uros. Dengan kedatangan para wisata, kehidupan mulai berubah. Kini beberapa pulau memiliki panel surya untuk listrik, radio dan televisi, sekolah lokal, homestay bagi wisatawan. Namun perubahan juga membawa tantangan. Generasi muda mulai meninggalkan pulau dan tinggal di daratan. Teknologi modern perlahan menggeser tradisi lama, dan keberlanjutan ekosistem totora harus dijaga agar pulau tidak punah. Tetapi bagi banyak warga, Pulau Uros bukan sekedar tempat tinggal. Pulau ini adalah warisan, identitas, dan simbol kebebasan leluhur mereka. Tidak seperti daratan, Uros bukan pulau mati. Ia bergerak, berubah, dan hidup seperti organisme. Ketika totora tumbuh, lapisan baru muncul. Ketika totora membusuk, lapisan lama tenggelam. Pulau ini lahir, tumbuh, menua, dan mati, seperti manusia. Dan melalui siklus itu, suku Uros terus bertahan. Di dunia yang terus berubah, Pulau Uros tetap bertahan sebagai salah satu contoh paling luar biasa tentang bagaimana manusia dapat hidup selaras dengan lingkungan. Di tempat ini, teknologi modern dan tradisi kuno berdampingan tanpa saling menelan. Pulau Uros adalah pengingat bahwa peradaban bukan hanya tentang bangunan tinggi atau kemajuan digital, tetapi tentang hubungan manusia dengan alam, sejarah, dan identitas. Selama totora masih tumbuh, selama angin masih berhembus, selama ada generasi yang menjaga warisan, maka pulau-pulau ini akan tetap mengapung, tetap hidup, dan tetap menjadi saksi perjalanan panjang suku Uros penjaga kehidupan di atas air. Dan akhirnya, kita sampai di penghujung perjalanan panjang dalam video ini. Sebuah perjalanan yang bukan hanya membawa kita melihat tempat, tradisi, dan fakta sejarah, tetapi juga membawa kita lebih dekat kepada pemahaman tentang betapa luas, unik, dan misteriusnya dunia tempat kita hidup. Setiap budaya memiliki cerita, setiap tempat memiliki jejak, dan setiap jejak menyimpan pelajaran yang tak ternilai bagi kita semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi pengetahuan yang membuka pikiran, rasa ingin tahu, dan tentu saja rasa kagum terhadap keberagaman manusia dan bumi ini. Terima kasih banyak karena sudah menonton hingga selesai. Waktu Anda sangat berharga. Dan kami merasa terhormat karena Anda memilih untuk menghabiskan waktu bersama channel Lumaraya. Jika video ini bermanfaat dan menarik untuk Anda, jangan lupa untuk like videonya, tulis pendapat atau request video di kolom komentar, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini, agar kami terus bisa menghadirkan video dokumenter lainnya yang semakin menarik, informatif, dan mendalam. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Tetap eksplorasi, tetap penasaran, tetap bersama Lumaraya. Dunia terlalu luas untuk hanya dilihat dari satu sudut pandang. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam pengetahuan dan eksplorasi.